Tapi lalu lintasnya sekunder. Banyak pejalan kaki, banyak kendaraan tidak bermotor di sana. Itu juga banyak dihajar oleh kendaraan-kendaraan itu. Nah, pada sistem jaringan jalan ini kadang-kala kita nggak konsisten. Ini menimbulkan potensial risk. Kemudian pada fungsi peranan jalan arteri, kolektor, dan lokal. Jalan arteri itu pada primer idealnya adalah 2 jalur, 4 lajur, 2 arah dengan median. Tapi kita banyak menemukan jalan-jalan non-tol kita, arteri primer kelas 2, lebarnya hanya 6 meter, 2 jalur, 2 lajur, 2 arah tanpa median. Solo Ngawi, Kebumen, ke Jogja. Di sana 2 kali kami investigasi di Labuan Batu Selatan dari Medan ke Pekanbaru, itu jalan-jalan arteri primer yang lewat banter-banter semua, nggak ada yang pelan. Tapi hanya 2 jalur, 2 lajur, 2 arah, tanpa median. Yang parah lagi, di sana juga ada kendaraan-kendaraan yang bawa gerobak, yang bawa kendaraan pasir yang pelan-pelan. Ketika bus, Avanza, Innova, ketemu kendaraan-kendaraan yang pelan gitu, pilihannya hanya 2. Saya tabrak dia atau saya menghindar ke kanan. Ketika menghindar ke kanan, di depan ada lawan, ya udah selesai. Nah, kecelakaan-kecelakaan itu yang banyak terjadi di masalah fungsi peranan jalan. Yang ketiga, kelas jalan. Ini kaitannya dengan dimensi. Kelas jalan itu maksimal, saya ambil contoh, jalan kelas 3. Lebar maksimal jalan kelas 3 adalah 2,1 meter. Panjangnya 9 meter. Tapi yang lewat di situ adalah bus dan truk yang lebarnya 2,5 meter. Sehingga juga kecelakaan banyak tinggi. Seperti di kasus Sumedang Wado. Di sana hanya jalan kelas 3 dengan lebar 4,5 meter. Tapi yang lewat bus dan truk, ya udah kecelakaan tinggi di sana. Saya ambil contoh kecelakaan lalu lintasnya tadi sudah saya sebut, yaitu kecelakaan bus akap lawan anak sekolah di Padang Panjang. Ini isu sistem jaringan. Kemudian bus akap lawan mobil di Kebumen. Jadi ada mobil Avanza 3 berjalan beriringan. Tiba-tiba di depan ada truk tanah yang jalannya 20 km per jam. Avanza pertama lolos, Avanza kedua lolos, Avanza yang ketiga mau nyalip papasan sama bus akap. Langsung adu banteng, 7 orang di dalam mobil meninggal semuanya. Jadi terseret sampai 100 meter lebih. Jadi di sana adalah arteri primer kelas 2, tapi hanya 2 jalur, 2 lajur, 2 arah tanpa median. Resiko tabrak depan-depan sangat tinggi. Kemudian kecelakaan bus wisata di Lembang, ya, di sana ada bus Parahyangan, kecelakaan, bisnya lebarnya 2,5, jalannya lebarnya 4 meter. Nah ini artinya dia nabraki kendaraan-kendaraan yang lain. Ini contoh kecelakaan lalu lintas yang terkait dengan penampang melintang jalan. Sekarang kita bicara tentang hazard pada alinyemen horizontal. Di sana ada 3 hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, gaya sentrifugal. Ini kaitannya dengan kecepatan, massa, sama jari-jari tikungan. Gaya sentrifugal ini besarnya berbanding lurus dengan kecepatan dan massanya, dan berbanding terbalik dengan jari-jari tikungannya. Semakin besar kecepatannya, semakin besar massanya, maka gaya sentrifugalnya makin besar. Gaya yang akan narik kendaraan masuk ke jurang makin besar. Semakin kecil jari-jari tikungannya, maka semakin besar gaya sentrifugalnya. Ini pilihannya nanti adalah di situ. Kemudian terkait dengan super elevasi. Ini kaitannya dengan sentrifugal dan sentripetal. Kalau adik-adik pernah nonton tong setan atau tong stan, itu kita lihat pengemudinya motornya bisa muter-muter, nggak jatuh. Itu kenapa? Karena desainnya, tempat tong setan itu didesain dia memiliki gaya sentripetal. Gaya yang menarik sepeda motor menuju ke pusat lingkaran. Nah, super elevasi sebenarnya prinsipnya sama dengan tong setan. Jadi sebelah kiri yang di luar itu ditinggikan daripada yang di dalam. Tujuannya apa? Untuk membalikan kendaraan. Nah, ini kaitannya dengan pada alinyemen horizontal sering menjadi juga penyebab kecelakaan. Kemudian ada jenis tikungan. Ada tikungan patah dan tikungan ganda. Ini contoh kecelakaan lalu lintasnya. Yang pertama, kecelakaan bus wisata di tikungan Harmoko. Tikungan ini udah sering menjadi penyebab kecelakaan 20 tahun terakhir nih. Di sana rupanya ada tikungan patah dan tikungan ganda searah. Ya, ketika di sana saya udah melakukan survei kecepatan pada jalan lurusnya, kecepatannya rata-rata 70-80 km per jam. Sementara jari-jari tikungan di sana hanya memadai untuk maksimal di 50 km per jam.
tanpa adanya rambu, tanpa adanya marka yang mengatakan di sana ada tikungan patah, maka seseorang ketika memasuki tikungan patah, dia akan terbanting. Jangan heran, makanya pada saat saya minta data kecelakaan, banyak di sana adalah kecelakaan tunggal, kecelakaan body roll, kendaraan terbanting ke tebing, atau oversteer dan understeer. Kendaraan mengalami slip pada saat memasuki tikungan ganda. Ya. Kemudian kecelakaan bus akap di Bayeman Purbalingga. Wah, ini di sini sampai kapolseknya, camatnya pasang sesaji di sana. Kenapa? Karena tikungan ini berkali-kali menyebabkan truk sama bus masuk jurang ke sana. Terakhir, Dinas Perhubungan Provinsi masang lagi pagar guardrail lagi, ditembus lagi, jebol lagi. Sampai akhirnya timbul cerita mistis bahwa di situ angker dan sebagainya. Tapi hasil survei KNKT menunjukkan sebaliknya. Itu di situ super elevasinya terbalik karena mungkin tanahnya turun dan sebagainya. Sehingga apa? Semua bus dan truk yang lewat sana akan terdorong masuk ke jurang oleh gaya sentrifugal. Kemudian kecelakaan bus akap di Belik Pemalang. Itu tikungan patah 90 derajat dan nggak terlihat kalau malam hari. Hati-hati Pak. Saya lihat pada siang hari markanya ada. Tapi begitu malam hari nggak terlihat lagi. Ini makanya saya sering katakan semua dinas perhubungan, semua BPTD harus punya alat namanya reflektometer untuk ngecek apakah markanya bisa memantulkan cahaya nggak kalau malam hari. Ini bisa jadi kalau siang terlihat jelas, kalau malam nggak ada kelihatan sama sekali. Ini tergantung dari marka itu mengandung candle light-nya berapa. Seharusnya ada candle light minimal adalah 200. Kalau dia sudah 200, maka dia bisa memantulkan cahaya kalau malam hari. Nah, ini kecelakaan bis akap di Belik Pemalang adalah pengemudinya baru pertama kali lewat. Dan dia nggak ngerti kalau itu tikungan patah. Dia langsung masuk jurang bablas sana. Kemudian kita bicara tentang hazard pada alignment vertikal. Ada gradien, ada panjang turunan, ada koordinasi alignment. Ini ada masalah di ini. Saya jelaskan pada saat itu ke teman-teman PUPR, bedanya gradien dengan panjang turunan apa? Mungkin kalau bagi orang sipil sama, nanjak dengan turun, kalau panjangnya kelandaian sama ya sebenarnya nggak ada masalah. Saya katakan bukan Pak, beda. Kalau pada saat nanjak, kendaraan itu akan dihadapkan pada sistem pendinginan. Kalau dia gagal mendinginkan, maka mesin akan overheat dan kendaraan akan melorot. Jadi di sini kendaraan itu pasti memiliki namanya gradability. Kemampuan torsinya untuk menanjak pada gradien berapa persen. Itu ada. Nah, ketika kita membuat jalan dengan gradien tidak seimbang dengan gradability-nya, maka kendaraan tidak akan mampu nanjak. Sementara pada panjang turunan, ini nggak ada urusannya dengan torsi dan sistem pendinginan. Tapi urusannya dengan energi potensial yang dihasilkan, dan energi kinetik, kemudian terkait dengan panas atau overheat pada kampas rem dan minyak rem. Kalau pada gradien yang banyak gagal nanjak adalah truk trailer, truk-truk yang besar-besar, maka pada panjang turunan ini yang banyak terpapar, resikonya adalah pertama truk, kampasnya overheat panas, motor metik mengalami panas pada minyak remnya, ya, bus. Nah, ini jadi beda pada gradien dan panjang turunan. Hazardnya beda, masalahnya beda. Oleh sebab itu, informasinya, petunjuknya harus berbeda. Di panjang turunan, maka di situ informasinya adalah papan peringatan. Di depan turunan panjang, gunakan gigi rendah sekarang. Seperti di Cangar, di depan ada turunan panjang dan curam. Motor metik disarankan tidak melalui jalan ini. Nah, itu informasi kepada pengguna jalan. Kemudian koordinasi alignment. Ini juga sering jadi penyebab kecelakaan. Terakhir kemarin di Kali Jambe, di Jawa Tengah. Kemudian di Sitinjau Lawik. Demikian juga di Cangar. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat nanjak, kemudian nikung, patah, itu ada patahan seperti itu akan menyebabkan ketidakrataan jalan. Yang di dalam itu pasti lebih cekung daripada yang di kanan, yang di luar. Pada kondisi koordinasi alignment vertikal horizontal yang buruk seperti ini, maka semua kendaraan besar, baik truk maupun bus, pada saat akan belok, dia pasti akan ngambil sisi yang paling luar. Dia nggak mau ngambil sisi dalam. Kenapa? Karena pasti nggak akan naik dia, pasti akan slip.
Nah, ini berbahaya. Akhirnya apa? Orang pada ngambilnya kanan semua. Akhirnya terjadi head to head. Terjadi tabrak depan-depan. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita pada saat membuat koordinasi alignment vertikal horizontal nih. Ketika tanjakan dan tikungan dipatahkan pada satu titik, maka akan membentuk ketidakrataan jalan. Yang di dalam itu pasti nggak rata. Sehingga orang akan berusaha mencari yang terluar. Akhirnya terjadi dua arah berhadapan-hadapan. Ini yang menjadi bahayanya. Contoh kecelakaannya, pertama adalah terkait kecelakaan truk di tebing Breksi. Jadi ada truk, jadi kemampuan menanjaknya 25%, dia naik pada jalan dengan gradien 35%. Yang terjadi truk itu akhirnya overheat, sehingga menyebabkan dia kecelakaan yang meninggal 6 orang. Kecelakaan bus akap di Waduk Sumedang, ini break feeding turunan panjang, dia kampasnya mengalami overheat sehingga menyebabkan kecelakaan yang meninggal 28 orang. Kemudian kecelakaan truk di Siti Jalawik, dia nggak mampu nanjak, kemudian melorot, gencet sepeda motor dan 2 orang meninggal. Karena tadi ada ketidakrataan jalan di sana. Nah, skema mitigasi untuk geometrik jalan ini bertahap. Yang pertama, kita bisa menghilangkan hazardnya, yaitu dengan pendekatan geometrik, mengembalikan dia ke regulasinya. Jadi disebut regulating road. Konsep yang pertama ini yang jelas pertama mahal. Yang kedua, kalau ada spesialnya, ada space-nya, ada ruangnya. Jadi biayanya mahal, harus ada membutuhkan ruang. Ini menghilangkan hazardnya. Konsep yang kedua, kalau nomor pertama nggak bisa kita lakukan, ya kita menurunkan resikonya. Caranya gimana? Yaitu dengan self-explaining road. Kita pasang rambu, marka, peringatan, dan sebagainya. Karena kalau untuk nomor 1, kita lakukan, wah kita kehabisan duit. Duit kita nggak akan cukup untuk menghilangkan hazard pada semua jalan kita. Maka nomor 2 yang kita jadikan pilihan, ini adalah pendekatan low cost improvement. Perbaikan dengan skema biaya rendah. Yang ketiga, kalau langkah kedua kita lakukan, jangan lupa kita harus lakukan yang nomor 3, yaitu menurunkan fatalitas. Karena hazardnya nggak bisa hilang. Kita hanya menurunkan resikonya. Artinya apa? Resiko orang terpapar masih bisa terjadi. Oleh sebab itu kita harus buat konsep menurunkan fatalitasnya kalau kecelakaan itu terjadi. Jangan sampai orangnya meninggal atau luka berat. Pada elemen penampang melintang jalan, kita kasih contoh bagaimana kita menurunkan gap speeding-nya. Kita buat chevron reducing marking, biar menurunkan kecepatan kendaraan yang lagi banter. Kemudian kita lakukan segregasi lalu lintas, kecepatan yang berbeda, bau jalannya kita perkeras, kita lebarkan, tingginya kita samakan, sehingga apa? Kendaraan-kendaraan yang pelan bisa lewat situ. Kemudian juga manajemen akses, menyederhanakan konflik. Orang dari jalan minor mau masuk ke mayor, nggak boleh langsung, tapi harus melalui lajur peralihan yang memadai, sehingga konfliknya bukan lagi crossing, tapi adalah merging, sehingga mengurangi resiko dia tabrakan antara yang minor dengan yang mayor. Ini contoh bagaimana mengatasi mengatasi hazard dan risk pada penampang melintang jalan. Kemudian pada elemen horizontal, kita bisa membuat sebuah informasi delineasi jalan. Di sana ada tikungan patah, kecepatannya berapa, kita gunakan manajemen speeding pada di sana, kemudian kita siapkan pagar pengaman jalan, sehingga kalaupun kendaraan di sana tetap gunakan kecepatan tinggi, dia akan terbanting, akan diterima oleh pagar pengaman jalan dan sebagainya. Nah, ini kita ambil contoh yang tikungan Harmoko ini. Adik-adik bisa lihat di sana ada 2 tikungan, satu tikungan patah dan satunya lagi adalah tikungan ganda searah. Kita di sini punya 2 alternatif, 2 skema. Yang pertama, kalau kita mau menghilangkan hazardnya, maka 2 tikungan itu kita hilangkan. Jadi kita sambung jalannya, kemudian tikungan patah dan tikungan gandanya hilang. Hanya ada 1 jalan lurus untuk menghilangkan 2 tikungan. Ini pendekatan geometrik. Kalau saya lihat di sini spesialnya memungkinkan, hanya tinggal masalah biayanya. Biayanya ada enggak? Kalau ada enggak masalah. Tapi kalau hal itu tidak bisa dilakukan, ingat, untuk mengurangi gaya sentrifugal, kita bisa menurunkan kecepatannya. Nah, di sini pemerintah punya alternatif kedua.
kalau nggak mau merubah geometriknya, maka kita bisa membuat papan peringatan agar pengguna menurunkan kecepatannya pada saat memasuki, katakanlah maksimal 40 km per jam. Sehingga pada saat memasuki tikungan patah dan tikungan ganda searah, dia nggak akan terkena efek body roll ataupun oversteer ataupun understeer. Sementara pada elemen vertikal, kita bisa membuat informasi delineasi jalan, bahwa di sana ada turunan yang panjang, harus menggunakan gigi rendah, dan sebagainya. Kemudian kita harus memberikan edukasi kepada pengemudi. Apa sih bahayanya melalui jalan menurun? Bagaimana sistem ngerem yang benar? Kemudian kita juga harus membuat jalur penyelamat. Kalaupun terjadi kecelakaan, maka jalur penyelamat itu akan mengatasi kendaraan-kendaraan yang remblong tadi, sehingga tidak menyebabkan fatalitas yang tinggi. Nah, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, maka kita harus membuat paradigma baru dalam penanganan daerah rawan kecelakaan ini. Kalau sebelumnya kita berorientasi pada data angka kecelakaan, maka sekarang kita harus rubah. Orientasi kita adalah pada ada apa sih hazardnya di sana, ada berapa hazard, resikonya apa saja. Jadi di sini paradigma baru penanganan DRK, satu adalah orientasi. Yang tadinya orientasinya pada jumlah angka kecelakaan dan keinginan kita untuk menurunkan angka kecelakaan itu, sekarang kita rubah. Orientasi kita adalah kita ingin tahu ada berapa hazard di sana, dan orientasi kita bagaimana cara menghilangkan hazard atau menurunkan resiko di sana. Itu paradigma baru dalam penanganan DRK. Paradigma baru yang kedua adalah pada pemasangan fasilitas jalan. Kalau sebelumnya orientasi kita adalah membuat daftar atau list berapa jumlah kebutuhan rambu, berapa kebutuhan marka, ke depan nggak bisa lagi. Jadi harus ada justifikasi teknis yang menjelaskan. Pada jalan itu ada berapa hazard, ada berapa risiko. Kemudian untuk menghilangkan atau meminimalisasi risiko tadi, dibutuhkan berapa rambu, berapa marka, ya, berapa delineator, dan sebagainya. Jadi setiap usulan marka, setiap usulan rambu harus ada justifikasi berapa hazard yang mau dihilangkan. Jadi nanti ngukurnya gampang. Jadi kalau ditanya setelah dipasang rambu 500, berapa hazard yang bisa dikurangi? Kalau sekarang kan nggak bisa. Setelah dipasang rambu 500, berapa angka kecelakaan yang bisa dikurangi? Susah ngitungnya. Nah, ini paradigma ini harus dirubah. Jadi di sini kembali lagi di paradigma yang baru, pada saat masang fasilitas jalan, justifikasi teknisnya harus jelas. Ada hazard apa risikonya, kemudian untuk menghilangkan hazardnya, untuk meminimalisir risiko, saya butuh rambu berapa, saya butuh marka berapa. Dan yang ketiga adalah paradigma baru dalam menyusun program keselamatan. Kalau sebelumnya acuannya adalah orientasinya angka kecelakaan, kita mau menurunkan kecelakaan 50%, 70%. Maka ke depan enggak. Kita harus tahu program keselamatan adalah untuk menghilangkan hazard atau mengurangi risiko. Artinya, semua program keselamatan harus diawali dengan identifikasi hazard dan menilai risiko. Jadi enggak ada program keselamatan kalau enggak ada temuan hazard dan enggak ada penilaian risiko. Jadi kalau seperti RUNK, LLAC, dan sebagainya, semua mekanisme program keselamatan selalu diawali dengan expose, ada hazard apa saja, resikonya seperti apa, baru kemudian program mitigasinya seperti apa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti ada press program lebih lanjut terkait dengan inspeksi keselamatan jalan, standarisasi daftar periksa untuk inspeksi, membuat database road hazard secara nasional, dan sebagainya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa kita sambung dalam diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan. Ini menarik sekali ya penjelasannya ya. Ada paradigma penting ya yang sekarang sudah mulai digeser. Pertama adalah mendesain jalan itu bukan orientasinya biaya konstruksi lagi, tetapi ada keselamatan. Nah, berangkat dari keselamatan ini ternyata ya keselamatan jalan itu adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi hazard, bukan masalah penurunan angka kecelakaan. Saya setuju Pak Wildan.
Kalau masalah penurunan angka kecelakaan, berarti kita harus nunggu dulu kecelakaan itu terjadi gitu, ya. Jadi bisa dalam waktu 3 tahun kita selama pasang rambu 3 tahun nggak ada kecelakaan, berarti kita mengatakan kita berhasil menurunkan kecelakaan. Tidak, itu belum terjadi. Karena kita pasang rambu, kita nggak yakin apakah rambu itu menghilangkan hazard atau tidak. Kan ini akan mengurangi risiko atau tidak. Kan itu sebenarnya harus kita identifikasi. Bukan menunggu terjadinya kecelakaan gitu. Ya memang kadang-kadang salah ya paradigma ini gitu. Dan begitu kita melakukan suatu penanganan, kecelakaan tidak terjadi lagi, kita anggap selesai masalah itu. Tidak, ya. Selama hazard itu tidak hilang, maka kecelakaan akan bisa terjadi lagi. Gitu. Tapi kalau hazard itu hilang, ya, nah ini, ya hazard itu hilang, ya harapannya kecelakaan bisa tereduksi. Nah, Mangga, silakan, ya. Saya minta bagi yang akan bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Bisa langsung ajukan pertanyaannya ya melalui mic ya langsung. Silakan. Bagi yang menanyakan ya. Ya sebagai pembuka mungkin dari saya dulu ya Pak, karena saya penasaran juga ya. Siap, cukup menarik ya sekarang. Sekarang bagaimana cara mengidentifikasi hazard Pak? Kalau kita mengidentifikasi hazard itu sebenarnya ada 2 pendekatan. Pada saat jalan itu sudah jadi atau pada saat kita mendesain jalan tersebut gitu. Ya, mungkin Mbak Wildan bisa memberikan sedikit clue ya atau sedikit pandangan dari pengalaman Bapak di lapangan. Bagaimana kita mengidentifikasi hazard pada jalan yang sudah jadi ya, sudah beroperasi dengan pada saat kita mendesain jalan. Ya. Tips-tipsnya apa yang kira-kira menarik untuk dilakukan pada saat kita mengidentifikasi hazard? Baik Pak, jadi kemarin saya pada saat diskusi dengan teman-teman Kementerian Perhubungan, saya minta kepada konsultannya agar mereka membuat daftar periksa Pak, untuk membantu memudahkan petugas untuk mengidentifikasi hazard. Jadi ada daftar periksa inspeksi jalan, daftar periksa blind spot management. Di sana harus jelas di sana. Pertama adalah kaitan dengan elemen penampang pelintang jalan. Nanti comply nggak dengan regulasi yang ada. Kalau nggak comply berarti masalahnya di mana? Harus tercapture. Keadaan substandarnya harus tercapture. Kemudian masalah alignment vertikal. Kemudian masalah alignment horizontal. Jadi di sana harus jelas kalau alignment vertikal gradiennya berapa, beda ketinggiannya berapa, panjang turunannya berapa. Di sini akan muncul risiko hazard-hazard dan potensial risknya itu jelas nanti di sana. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan ke konsultan dan sudah dibuat, Pak. Jadi mereka memudahkan, mereka menyusun sebuah daftar periksa, daftar isian yang harus diisi oleh teman-teman pada saat melakukan inspeksi, pada saat melakukan black spot management, survei di sana. Mereka tinggal ngisi, tinggal ngukur aja, masuk-masukin. Nanti di situ baru akan kelihatan, oh hazardnya ini resikonya apa. Mungkin sementara itu Pak yang bisa kami lakukan sambil nanti secara bertahap kita mau melakukan BIMTEK, bagaimana cara ngisi, bagaimana menerjemahkan daftar periksa ini ke dalam bentuk proses mitigasi yang paling tepat itu apa dan sebagainya. Kalau daftar periksa itu sendiri sudah ada dari KNKT-nya Pak? Daftar. Kemarin sudah jadi Pak, nanti saya share ke Bapak, tapi baru draft laporan final. Jadi yang mengerjakan konsultan dari Kemenhub, kebetulan KNKT diminta jadi evaluator. Nah, pada saat laporan pendahuluan, saya minta rubah, jangan pakai angka kecelakaan, pakai identifikasi hazard dan risk. Kemudian konsultannya sering Zoom dengan saya, kemudian saya arahkan isinya seperti apa dan sebagainya. Nanti draftnya bisa saya sampaikan ke Bapak. Ya, menarik sebenarnya ya kalau dari data periksa itu. Sebenarnya kan data periksa itu membantu kita ya. Jadi awareness kita gitu. Wah ini kalau kita desain tikungan kayak gini, speknya apa gitu ya. Ya model kayak Amerika kan ada checklist. Checklist betul Pak. Karena selama ini mereka kan gini Pak. Pada saat saya terima masukan dari BPT, dari Disub, Pak di sana daerahnya rawan kecelakaan. Rawannya dari mana? Saya bilang itu. Iya Pak, tikungannya berbahaya. Berbahaya itu kan kualitatif. Saya pengen tahu seperti apa berbahayanya. Akhirnya jadi udahlah, saya belum pernah dapat data yang bagus. Jadi lebih baik saya buatkan aja list. Nanti Anda tinggal ngisi aja deh. Nanti saya ajari cara ngisinya biar Anda, sehingga kita bisa punya gambaran, oh seperti ini. Kalau itu bisa kita share Pak, seluruh Indonesia, Pak Sony punya data itu, Bapak bisa tahu berapa resiko atau berbahaya jalan kita secara kuantitatif. Walah ini resikonya banyak, ini PR kita banyak. Kalau data itu ada.
Ya, betul, Pak. Jadi latihan buat mahasiswa juga ya, untuk belajar mengidentifikasi hazard. Kan ternyata nggak mudah, Pak, mengidentifikasi hazard itu. Ya, ngedesain bisa, tapi kita bahwa desain kita bahwa berpotensi hazard, mungkin saya nggak yakin ya, pengalaman untuk itu gitu. Ya. Oke, Bangga, silakan. Yang akan bertanya atau apa, tinggal raise hand dulu, nanti bisa saya untuk mau langsung bertanya. Ya, silakan bawa mahasiswa saya, silakan untuk bertanya. Silakan Bu Nur. Barangkali ada yang mau bertanya. Bu Nur itu dari Jogja, ya, mengajar geometrik jalan juga. Ya, kita saat ini kita sudah punya standar geometrik jalan, pedoman geometrik jalan, tapi saya nggak yakin ya, apakah pedoman itu ya pedomannya masih merupakan tata cara untuk desain gitu ya, tapi dalam pedoman itu memang belum ada identifikasi hazard ya. Oke, Matur nuwun Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nur. Ini tidak bisa on cam, ada trouble sedikit. Selamat pagi Pak Wildan. Selamat pagi Bu. Baru kontak-kontak lewat WA aja. Ketemu lagi di sini ya Bu. Ketemu lagi di sini. Ini jadi sangat-sangat menarik tadi Pak Wildan terkait dengan paradigma baru ya untuk melihat bagaimana resiko, dan sekarang kita tidak berharap ya bahwa resiko itu terjadi. Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang tadi saya cermati gitu Pak, terkait untuk apa, kita di awal itu ya artinya targetnya sudah zero accident dari geometrik terutama Pak. Nah, mungkin lebih spesifik dari kasus yang pernah Pak Wildan tangani begitu, karena Bapak kan lebih banyak juga mengamati atau mungkin lebih tepatnya menginvestigasi ya Pak dari sisi kendaraan. Nah, karena kami dari orang-orang sipil terutama geometrik ini kan lebih pada penyediaan prasarana. Nah, tadi ada yang poin pertama aja Pak, yang bagaimana pengendara bisa mengenali jalan itu dengan baik, dengan artinya geometrik yang ada itu. Mohon Pak mungkin masukannya dari berbagai kasus yang pernah ada. Jadi kita bisa lebih teliti lagi artinya nanti untuk menyiapkan geometrik yang sesuai dengan harapan, terutama di sini adalah pengemudi atau pengendaranya. Terima kasih Pak Wildan. Matur nuwun Pak Sony. Ya, Bu. Bu Nur ini guru saya juga nih, soalnya saya dikasih buku dan saya baca, akhirnya saya belajar banyak nih Pak Sony. Bukunya bagus banget, saya banyak belajar dari situ Bu ya. Pak, mohon masukannya saya banyak Pak. Belajar dari situ. Jadi begini, kebetulan saya selain belajar geometrik, saya juga bisa membawa truk sama bus Bu. Jadi saya asesor untuk menguji orang mengemudi, sehingga saya tahu prosedur mengemudi. Nah, hal yang mengagetkan nih Pak Sony, Bu Nur, dan teman-teman yang lain. Kasus remblong pada bus dan truk yang selama ini terjadi, 90% itu terjadi di jalan menurun. Dan 80% terjadi bukan karena faktor kendaraan, tapi karena faktor kesalahan prosedur mengemudi. Jadi pengemudi salah memindahkan gigi di sini. Jadi ini menjadi perhatian menarik bagi kami. Waduh, ini masalahnya sangat krusial. Dan ketika kami cek ke penerbitan SIM B1 dan B2, materi itu nggak ada, baik di ujian teori maupun praktek. Pada saat kami cek ke Kemenhub mengenai pelatihan mengemudi bus dan truk, itu juga nggak ada. Walah, silakan nih. Berarti selama ini pengemudi bus dan truk tidak pernah teredukasi dengan baik bagaimana cara menggunakan rem pada saat menurun. Karena penggunaan rem pada jalan datar dan jalan menurun pada bus dan truk itu sangat berbeda dengan kendaraan kecil. Sangat berbeda. Jadi kalau jalan menurun, itu mereka nggak menggunakan rem utama, nggak boleh. Itu haram hukumnya. Karena apa? Nanti kampasnya akan panas. Karena energi potensialnya sangat besar. Oleh sebab itu mereka harus menggunakan gigi rendah, mengaktifkan energi, engine brake dan sebagainya. Nah, kita orang sipil tugasnya adalah memberikan peringatan. Anda di depan ada jalan turun panjang, gunakan gigi rendah sekarang. Artinya kita paksa pengemudi menggunakan engine brake. Karena itu satu-satunya cara
yang disediakan oleh teknologi otomotif untuk menghindari remblong pada kendaraan truk dan bus pada saat melalui jalan menurun panjang. Nah, ini yang harus kita lakukan sosialisasi edukasi. Ini contoh, jadi memang di sini harus kita kombinasikan Bu, antara kendaraan truk dan bus dan sebagainya dengan cara mengemudinya serta pada geometrik jalan seperti itu. Kadang mereka nggak ngerti itu Bu. Nah, itu contohnya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wildan, dan kalau melihat sekilas nih Pak dari yang baru itu pedoman untuk desain geometrik jalan Bina Marga tahun 2020 itu sudah ada gradasi terhadap jenis kendaraan ya Pak. Jadi kendaraan kecil, kendaraan yang besar, mungkin termasuk yang disampaikan Pak Wildan tadi. Mungkin itu juga ada masukan dari Pak Wildan ya. Iya Bu. Jadi ini kaitannya sama sistem rem lagi, kayak contoh lagi yang di waktu pada saat kami di Cangar kemarin. Di sana justru kita membuat pedoman atau membuat perambuan atau pengarahan yang keliru. Pada saat di Kota Batu itu ada papan peringatan warna coklat jalan alternatif ke Mojokerto. Padahal ketika kendaraan motor matic lewat ke sana, maka dia akan sangat berisiko mengalami remblong. Dan ketika saya tanya ke Kapolseknya, ke Kapolresnya di sana, mohon maaf Kapolresnya, mengejutkan saya Bu. Ternyata di sana dalam 1 minggu minimal 2 kali kejadian kecelakaan remblong pada motor matic yang mengakibatkan korban jiwa. Dan pada saat saya survei di sana, saya ketemu langsung dengan motor yang remnya blong. Maka saya, waduh ini salah kita. Kita ngasih rambu di sana di Batu, ngarahkan bahwa di sana adalah jalan alternatif. Apalagi papan perambuannya warna coklat. Artinya itu daerah wisata, sehingga orang berbondong-bondong ke sana tanpa tahu bahwa yang sana kalau motor matic ke sana berbahaya. Nah, ini menjadi perhatian kita pada saat membuat informasi delineasi jalan. Hati-hati, jangan sembarangan. Itu pada saat di Gunung Lio, akses dari Brebes ke Cilacap paling bagus, itu juga sama. Di situ adalah jalan alternatif menuju Cilacap. Kalau Bapak Ibu ke sana, curamnya minta ampun, saya aja nggak berani kok. Saya beraninya pakai Ford Ranger, tapi kalau pakai motor nggak berani. Ketika saya tanya di sana banyak yang kecelakaan di sini motor rematik semua Pak. Nah ini resiko-resiko ini yang harus kita perhatikan pada saat mendesain jalan. Jujur aja, daerah-daerah wisata kita itu terus terang gradiennya sangat besar, sangat tinggi. Contoh Tebing Breksi. Tebing Breksi itu 35%. Nah itu kan bahaya. Udah 30% panjang 2 km. Turun terus enggak ini. Nah ini sangat beresiko pada rem motor matic untuk mengalami overheat pada minyak remnya. Ini contoh aja. Makasih. Terima kasih Pak Wildan, dan mungkin masukan saja Pak Sony. Artinya di sini pengaruh kendaraan itu sangat penting ya, dalam artinya ada berbagai jenis kendaraan di mana masing-masing punya resiko-resiko terhadap kondisi jalan tertentu. Nah, berarti kaitannya untuk misalnya untuk kendaraan kecil, besar dan sedang dan besar itu punya hazardnya sendiri ya Pak, dengan kondisi jalan yang ada di lapangan. Iya. Jadi mungkin ini sebagai pembuka Pak Sony, mungkin ini bisa kita tindak lanjutin nanti menggradasikan Pak resikonya di mana untuk masing-masing kendaraan tadi. Matur nuwun, mohon maaf kalau saya terlalu panjang. Terima kasih Bu Nur. Mangga Pak Dwi Siswa Yudi. Ya. Mohon izin Pak Sony. Ya, silakan Pak Dwi. Saya dari UM Pak. Oke. Dari Malang ya. Mohon izin Pak Wildan. Ada hal yang kemarin kami sudah mengikuti seminarnya Profesor ATM itu, ya masalah kelaikan jalan. Kita sudah ada standar perencanaan geometrik. Pak Sony tadi sudah bilang kita sudah punya buku pedoman, datanya, dan kita sudah merencanakan sesuai dengan perencanaan geometrik tersebut. Ya. Tapi kemarin Profesor ATM mengatakan bahwa di Indonesia ini baru ada 1 ruas jalan yang betul-betul layak jalan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah selama ini kesalahan di pelaksanaan atau di perencanaan? Dan pada waktu itu mengatakan bahwa seakan-akan bahwa geometrik menjadi persoalan. Padahal kita ada betul standarnya sudah ada, pedomannya sudah ada, kita merencanakan sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, bagaimana pendapat Pak Wildan? Mohon izin Pak Wildan.
Nggih, matur nuwun, Pak. Jadi saya ngambil contoh aja nih, Pak ya. Ini jalan lingkar di Salatiga ya. Pada saat saya lagi ke sana, Pak Wali Kota itu nyampaikan, Pak Wildan, kecelakaan di Simpang Salib Putih itu jumlah yang meninggal 4 kali lebih banyak daripada orang yang terpapar COVID, meninggal COVID di Salatiga. Kaget saya. Yang benar, Pak. Iya, 4 kali lipat lebih banyak daripada korban COVID. Nah, ketika saya ke sana, wah, desain geometriknya udah benar, gak ada masalah. Orang itu jalan kan udah melalui mekanisme audit dan laik fungsi. Nah, yang jadi masalah gini, Pak. Ini masalahnya tadi saya simpel tadi. Sebelum ada jalan lingkar, itu jalan dari Magelang ke Salatiga itu adalah lewat Kopeng, itu lurus, turun. Nah, ketika turun, kendaraan truk punya waktu cukup untuk melakukan pengereman. Jadi di sana nggak pernah terjadi kecelakaan. Tiba-tiba ada jalan lingkar, dipotong, jas. Jalan lurus itu dipotong, kemudian diatur pakai traffic light. Jarak 1 km, beda ketinggiannya 200 meter. Ya, antara dari titik Salib Putih sampai ke traffic light itu jaraknya 1 kilo, tapi beda ketinggiannya 200 meter. Truk nggak bisa dipaksa suruh berhenti ngadepi traffic light, Pak. Dia sistem pengeremannya sangat berbeda dengan sistem pengereman pada mobil kecil. Dia harus butuh jalan yang lebih panjang untuk berhenti. Nah, ini kan nggak ada di dalam regulasi kita yang mengatur bagaimana desain geometrik jalan. Bapak kalau membuat jalan lingkarnya sudah benar. Tapi pada saat mengatur bagaimana jalan lingkar tadi berinteraksi dengan jalan minor, nah ini yang kadang-kala kita lupa. Ya, jadi di sini di luar sistem perencanaan. Di luar sistemnya, iya. Nah, akhirnya saya ngomong, Pak, sekarang untuk menghilangkan hazard di tikungan Salib Putih, caranya sebenarnya cuma satu tuh. Jangan gunakan flyover atau underpass, nanti malah menimbulkan hazard baru. Caranya satu, itu yang turun jangan boleh crossing, tapi merging, artinya Bapak harus buat lajur peralihan, baik yang dari mayor mau masuk ke minor, minor mau mayor. Nanti dia dirubah dari crossing jadi merging. Nanti dia akan muter-muter di sana loh. Cari putaran, cari bundaran atau apa dan sebagainya. Silakan. Tapi jangan sampai sekali-kali biarkan kendaraan itu langsung crossing head to head. Ini yang banyak terjadi. Ini contoh, Pak. Kadang-kala di desain geometriknya benar, tapi kita lupa memperhitungkan interaksi dia dengan jalan yang lainnya. Itu, Pak. Oh, gitu. Ya. Itu peran siapa, Pak? Ya, sebenarnya pada saat, jadi kan gini, Pak. Kalau di audit jalan, kan ada 5 tahapan, Pak. Yang pertama FS. Yang kedua adalah pradesain. Nah, pada pradesain ini biasanya itu adalah menampilkan apa yang disebut dengan elemen geometriknya. Elemen vertikalnya, horizontalnya, penampang belintang jalannya. Nah, di sini seharusnya udah dihitung nih. Dianalisa hazardnya apa. Ya. Kalau udah dianalisa, udah oke, baru masuk ke tahap ketiga, yaitu DED, Detail Engineering Design-nya dibuat. Oke, dimatangkan nih. Yang keempat konstruksinya, baru kelima adalah ke preinspeksi kalau jalannya udah jadi. Nah, tahapan ini kalau tadi yang di Salib Putih yang di Jalan Lingkar Salatiga ya sebenarnya akan terdeteksi pada saat di tahap kedua, Pak, pada pradesain. Kalau saya ikut di situ saya bisa, hati-hati nih, Bapak motong jalan yang lagi meluncur tinggi, tiba-tiba Bapak potong di situ. Mereka nggak akan mampu. Karena apa? Orang sipil itu kan nggak tahu, Pak, sistem kendaraan kayak apa. Dia nggak ngerti prosedur mengemudi. Nah, kebetulan saya itu pengemudi di truk, jadi saya paham. Saya juga orang otomotif, jadi saya tahu sistem mesin kendaraan kayak apa. Nah, inilah pentingnya pada saat audit, Bapak melibatkan jangan cuma orang sipil, tapi libatkan orang-orang yang seperti saya atau dari ATPM, kira-kira kalau truk lewat kayak gitu, mampu nggak gitu loh. Siap. Pak, Pak, matur nuwun, Pak Wildan. Pak, matur nuwun, Pak Sony. Sama-sama, Pak Dwi. Mangga, Pak Mutakin. Pak Mutakin, silakan. Oh, ya, terima kasih Pak Sony. Ini Pak Wildan. Selamat pagi, Pak. Selamat siang. Selamat pagi. Saya dari Universitas Islam Riau nih, Pak. Ya, saya mau tanya nih Pak, kalau terkait dengan pelaporan kondisi jalan, itu apakah sampai sekarang masih berdasarkan
ini miliknya provinsi, ini miliknya nasional atau kabupaten, atau ada skenario baru yang sudah ditentukan oleh mungkin KNKT atau bekerjasama dengan PU atau bagaimana ya Pak? Karena kalau di kami itu biasanya kalau misalnya ada jalan rusak atau ada apa yang terkait dengan hazard, itu pasti alasan daripada pihak stakeholder itu selalu bilang, oh itu jalan provinsi Pak, nggak bisa kami mengatasi dan sebagainya. Nah ini kan menjadi halangan terkait misalnya adanya hazard di apa komponen geometri jalan itu akan selalu berbicara birokrasi gitu. Nah ini bagaimana ya Pak Wildan untuk menangani hal ini? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak terkait dengan jalan berkeselamatan. Ini kan tadi ada 3 terkait dengan regulating, self-explaining, dan forgiving road. Nah, itu kira-kira kalau yang selama ini tadi Pak Wildan ceritakan, kita kebanyakan memasang rambu yang tepat, kemudian selain daripada ada apa ketiadaan biaya ya Pak ya. Kalau ada biaya mungkin bisa langsung menggunakan regulating road yang mungkin bisa mengatasi secara infrastruktur. Nah, saya mau tanya Pak, berdasarkan pengalaman Pak Wildan, antara self-explaining road dan forgiving road itu lebih baik penerapan aplikasi di lapangan yang lebih aman itu yang mana ya Pak ya, untuk menurunkan angka kecelakaan? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama gini Pak, ini masalah wewenang pembinaan jalan, ini memang menjadi masalah yang cukup ruwet nih Pak Sony dan teman-teman. Soalnya wewenang pembinaan jalan nasional ada di pusat, kemudian jalan provinsi, kabupaten kota. Yang jadi masalah, jalan nasional yang ada di ibu kota kabupaten atau di kota. Yang ngurusi siapa? Ya ketika yang ngurusi pemerintah pusat nggak akan mikir sampai sana. Nah ini pernah kami sampaikan ke BPK, pernah kami sampaikan ke Komisi 5, pernah kami sampaikan ke DPD RI. Ini berbahaya. Sebaiknya kami usulkan jalan nasional atau provinsi yang ada di kota atau di ibu kota kabupaten, udah serahkan aja ke mereka. Jadi mereka yang ngatur, mereka yang manajemen rekayasa lalu lintas, mengatur dan sebagainya. Soalnya kalau tetap diganduli oleh pusat sama oleh provinsi, ya kalau mereka bisa mikir ke sana sih nggak masalah. Tapi masalahnya mereka kan orientasinya bagaimana menghubungkan antar kota dengan baik. Mereka nggak akan sempat mikir di dalam kotanya kayak apa nih. Biar serahkan aja. Nah itu kemarin udah kami sampaikan ke BPK, ke DPR RI, Komisi 5, ke DPD. Mudah-mudahan ada tanggapan. Selama ini belum ada perubahan sejauh ini. Kemudian kedua, mengenai konsep tadi, jalan berkeselamatan, itu sebenarnya sekuensi, Pak. Jadi yang pertama nih, kalau Bapak bisa melakukan regulating road, lakukan regulating road. Tapi konsekuensinya butuh duit banyak dan butuh spasial. Ya, butuh ruang. Nah, ini masalahnya kita punya duit enggak? Saya kasih contoh, waktu di MN, Subang itu, kita merekomendasikan di Papras ada 7 km, ternyata biayanya 350 miliar. Di Cikidang, hanya berapa kilo itu 250 miliar. Di Sitinjau Lawik 1,7 triliun. Nah, kita kan jadi mikir, waduh, ini kalau menggunakan regulating road, duit kita habis kesedot sana semua nih. Nggak mungkin. Makanya saya turunkan lagi ke nomor 2, self-explaining road. Bagaimana cara kita mengatasi hazard risk tadi dengan menggunakan marka dan rambu. Tapi ingat Pak, self-explaining road ini nggak menghilangkan hazard loh. Ini hanya mengurangi resiko. Artinya kecelakaan itu masih bisa terjadi. Kalau menghilangkan hazard, kita bisa zero accident. Ya. Contoh yang tadi di tikungan patah di tikungan Harmoko. Itu kalau tikungan patah dan tikungan gandanya kita hilangkan, kita luruskan, maka kecelakaan body roll sama kecelakaan oversteer, understeer itu jadi zero di situ. Nggak mungkin ada lagi. Jadi kalau kita pendekatan geometrik, kecelakaan itu bisa zero, bisa hilang. Tapi kalau kita menggunakan self-explaining road, kita hanya menurunkan resikonya. Hazardnya masih ada. Nah, kemudian harus kita backup. Jadi di sini bukan masalah lebih baik mana, tapi yang namanya self-explaining road itu harus di backup dengan namanya forgiving road. Di tikungan patah itu kita menggunakan self-explaining road, rambu awas ada tikungan patah, gunakan kecepatan maksimal 40, tapi kita backup di sana ada pagar pengaman jalan. Jadi kalau ada sopir yang
lupa atau apa kecepatannya 70 dia kemudian terbanting, dia akan diselamatkan oleh pagar pengaman jalan. Jadi itu sebenarnya kita jangan berbicara lebih penting mana, tapi itu adalah saling melengkapi. Self-explaining road harus di backup dengan forgiving road. Jangan sendiri-sendiri, itu harus saling nyambung. Ya, turunan yang panjang, self-explaining road-nya adalah papan peringatan. Gunakan gigi rendah. Backupnya apa? Jalur penyelamat. Itu forgiving road. Kalau sampai tetap keblong, ya udah masuk jalur penyelamat sana. Jadi itu adalah konsep mitigasinya seperti itu. Demikian, Pak. Oke, ya Pak Wildan, terima kasih jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mutakin. Ya memang Pak, masalah status jalan memang saya juga pernah ditanya oleh DPR staf ahli dari DPR RI gitu terkait dengan revisi undang-undang lalu lintas. Saya bilang hapus aja status jalan. Ya, karena iya Pak, ruwet Pak. Ya, ruwet hapus itu aja gitu. Saya setuju jalan nasional yang masuk perkotaan dikelola oleh kota. Ya, biarkan jalan nasional PUPR fokus pada jalan antar kota. Yeah. Begitu masuk kota, silakan pada kota gitu. Ya, masalah nanti biaya atau apa tinggal diatur lah ya. Kalau memang itu milik negara nasional, ya bantulah kota dengan dikasih entah DKU untuk DKA-nya gitu. Kadang-kadang akhirnya status jalan itu menjadi escape point buat pemerintah daerah. Ada kecelakaan di jalan nasional, bukan urusan saya. Lubang gitu kan. Oh, itu bukan salah saya, itu jalan nasional. Kita hanya bisa mengingatkan pemerintah itu escape route yang bagus gitu, escape poin yang bagus buat pemerintah daerah gitu. Tapi jadi akhirnya kan lepas tanggung jawab. Harusnya kan namanya pemerintah itu ya satu kesatuan ya. Masyarakat nggak peduli itu pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak akan melihat itu gitu. Nah, itu memang saya setuju kalau masalah status jalan itu dirapihin lagi lah ya, tidak dihilangkan, lebih bagus gitu ya, seperti itu gitu. Bangga, silakan yang kalau ada yang bertanya lagi. Izin Pak, saya silakan. Saya Agus dari BPTT Jabar Pak. Saya mau nanya ini ke Pak Wildan tuh Pak, untuk pemasangan gadril Pak. Pemasangan gadril itu yang benar tuh pakai pondasi atau ditanam langsung gitu Pak. Coba itu aja Pak. Terima kasih Pak. Enggak Pak Wildan, langsung aja. Baik, terima kasih. Jadi ini saya sering ditanya Pak, pagar pengaman jalan itu yang bagus kayak apa sih? Nah, Bapak harus memahami cara kerjanya. Kalau seperti MCB ya, yang bentuknya beton ya, itu rigid. Itu biasa dipasang pada daerah-daerah yang katakanlah seperti pagar alam, ada jembatan dan sebagainya. Itu yang nggak memungkinkan lagi pakai yang lainnya, udah pakainya MCB terpaksa. Level di bawahnya ada namanya guardrail, ya, pagar pengaman jalan dari BEM, dari baja itu. Nah, di sini pada saat dia dipasang pada jalan lurus, itu sebaiknya dia harus memiliki sifat deflektif. Makanya orang-orang PUPR pada saat memasang BEM, pagar pengaman jalan di jalan tol, itu cenderung dia nggak pakai beton. Kenapa? Karena kalau dapat saya katakan, di jalan tol itu menghindari tikungan-tikungan tajam, tikungan patah itu hampir nggak ada lah. Tikungannya tikungan yang smooth semuanya. Jadi Bapak jangan salahkan PUPR. Itu PUPR kalau bikin guardrail di sana nggak pernah ditanam, nggak pernah dicor. Ya karena memang dia desainnya bukan untuk ditabrak sampai kekuatannya hebat bener, enggak. Dia harus punya sifat deflektif. Jadi memang di sana sudut tumbuknya nggak seperti kalau di jalan non-tol. Di jalan non-tol tikungannya bisa tajam banget itu. Kalau Bapak nggak pakai beton, Bapak disenggol jebol itu. Makanya pada saat tikungan yang tajam kayak gitu dipasang menggunakan beton. Karena agar dia mampu bertahan, deflektif, tapi mampu bertahan. Nah, di bawah pagar pengaman jalan ada lagi namanya wire rope. Wire rope itu menggunakan tali sling. Nah, saya pernah ditanya, Pak, itu PU kok masangnya di sana di jalan tol pakai wire rope? Ya nggak apa-apa. Wire rope itu fungsinya adalah nangkap roda dia. Jadi wire rope jangan sampai dipasang wire rope pada jalan dengan kecepatan tinggi, tikungannya tajam. Nggak boleh. Nanti jebol dia. Dia hanya jalan lurus ya dengan kecepatan. Kalau ada mobil bablas lupa, dia langsung akan ditangkap oleh tali sling tadi. Tapi nggak boleh wire rope itu dipasang di jalan antar kota yang tikungannya 90 derajat. Jangan, itu nggak boleh.
itu nggak boleh dipasang wire rope, itu hanya boleh guardrail sama satu lagi namanya safety roller. Itu yang paling bagus sebenarnya, ya. Apa roller barrier sebutannya. Saya nggak ngerti, ada macam-macam. Tapi itu mahal. Jadi kalau misalkan prinsip yang paling bagus yang menggunakan safety roller tadi untuk tikungan-tikungan yang berbahaya menggunakan itu. Jadi itu Pak. Jadi Bapak, kalau Bapak dari Kemenhub sama Dishub, banyakan masangnya di jalan non-tol. Kalau jalan non-tol, Bapak akan ketemu banyak jalan yang unregulating, yang tikungannya aneh-aneh, yang tajam-tajam dan sebagainya. Sementara di jalan tol, itu Bapak nggak akan nemukan tikungan yang kayak gitu. Semuanya didesain sedemikian rupa sehingga bagus. Sehingga guardrail di sana nggak perlu ditanam, tapi perlu diceplok-ceplokan itu aja, nggak usah pakai beton yang kuat. Jadi kalau saran saya, Bapak tetap gunakan beton saja. Karena apa? Untuk menahan benturan, jangan sampai jebol. Karena tadi gaya sentrifugalnya terlalu besar, Pak. Kalau misalnya di jalan non-tol itu, tikungannya patah, apa-apa habis jalan lurus, kecepatan 70, tiba-tiba nikung patah, tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Nah, ini truk sama bus, kemungkinan dia akan terguling, terlempar, terkena gaya body roll tadi, sangat besar. Kalau Bapak nanam guardrailnya nggak cuma ditanam aja, nggak di beton, maka dengan mudah dia akan jebol. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Agus ya. Jadi memang prinsipnya guardrail dipasang sesuai kebutuhan ya Pak ya. Betul, ya, bukan masalah ditanam atau tidaknya gitu, tapi kebutuhannya gitu. Memang pentingnya kita memahami kasus-kasus yang ada di jalan ya, seperti itu gitu. Ya. Mangga silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan Bu Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wildan, saya Amelia dari Undip. Tadi Bapak menyampaikan ada kasus ya Pak yang sampai super elevasinya terbalik. Yeah. Itu ternyata karena naiknya tanah dasar. Yeah. Yeah. Nah itu kalau kita proses ini kan mungkin berjalannya tidak nggak langsung jadi gitu ya Prof. Iya, ya. Yeah. Nah itu gimana ya cara kita maksudnya untuk mengantisipasi atau untuk mitigasinya untuk mendeteksi supaya ini tidak sampai terjadi gitu. Apakah setiap tahun kita perlu melakukan pengamatan di lokasi tersebut atau bagaimana? Nuwun Pak. Baik. Sebenarnya mekanisme itu sudah ada Bu, namanya inspeksi keselamatan jalan. Jadi kalau kita di mekanisme itu yang pertama namanya ada audit. Audit jalan itu hanya untuk jalan baru sama jalan yang untuk didesain untuk konsep baru. Misalkan jalan primer jadi sekunder, sekunder jadi primer, jalan kelas 2 jadi kelas 3, di kelas 2 itu harus diaudit. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi ini harus untuk semua jenis jalan tanpa kecuali ya. Dari jalan yang kecil sampai jalan yang besar itu harus diinspeksi. Minimal paling enggak setahun sekali itu dilaksanakan. Kemudian ada lagi namanya black spot management, itu untuk daerah-daerah dengan yang sering terjadi kecelakaan berulang. Kemudian ada satu lagi namanya roadside impact assessment. Itu biasanya kalau untuk ada pengembangan misalkan SPBU atau apa yang kira-kira ada hal baru, kemudian kira-kira akan menimbulkan dampak keselamatan, itu harus dilakukan analisa dampak keselamatan jalan atau road safety impact assessment tadi. Nah, jadi di sini mekanismenya sebenarnya lewat inspeksi ya. Nah, masalahnya di kita ini, inspeksi kita itu kadangkala hanya untuk kebutuhan marka dan rambu saja nih, teman-teman. Dan itu pun juga nggak ada namanya data geometriknya, nggak ada. Saya berapa kali diskusi dengan teman-teman di daerah, nggak pernah ada satupun yang menunjukkan kepada saya masalah geometrik jalannya. Tapi mereka tiba-tiba butuh rambu sekian, marka sekian, dan sebagainya. Padahal pada saat itu mereka tanya, Pak, kita masih kekurangan rambu pada ruas jalan ini. Oh iya, saya tanya. Memang butuhnya berapa? Sekian. Seharusnya berapa sih idealnya? Nggak tahu, Pak. Nah, Bapak nggak tahu kenapa bilang kurang. Di sini Anda udah mulai clear nih. Terus dia tanya balik. Standarnya berapa sih Pak? Nggak ada standarnya di dunia manapun, nggak ada, di alam semesta nggak ada. Bahwa satu ruas jalan itu jumlah rambu sekian, nggak ada. Ini kelirunya adalah dari cara berpikir. Bapak jangan berpikir menyediakan rambu. Yang harus Bapak pikirkan, di sana ada bahaya apa?
ada hazard apa, dan untuk menghilangkan hazard itu butuh rambu. Itu loh yang dipikirkan. Jadi di sini saya sebenarnya minta data nih. Bapak butuh rambu 500, di sana hazardnya apa saja. Kalau Bapak nggak bisa mengeksplor hazard, terus mau rambunya mau diapain, untuk apa tuh 500. Nah, contoh tadi, yang masalah super elevasi terbalik. Udah puluhan tahun itu terjadi, nggak pernah terdeteksi. Artinya orang nggak pernah konsen ke sana. Itu terjadi di Bayeman, Bu, di Purbalingga. Ya, itu saya lihat, wala ini saya lihat pakai visual mata aja udah terlihat, ini terbalik nih. Coba kita ukur. Walah, begitu kita ukur terbaliknya cukup banyak, Bu. Cukup banyak. Inilah yang menyebabkan orang kendaraan kalau lihat sana kayak terdorong. Nah, ini contoh bahwa inspeksi keselamatan jalan nggak dikerjakan sehingga hasilnya seperti ini. Ini tuh. Nah, itu berarti nanti dari apa PU setempat nggak Pak nggih? Iya, saya minta mereka memasang talut dulu. Saya lihat, wah ini kelihatannya yang di bawahnya turun ini sehingga jalannya agak melandai ke bawah. Yang di luar justru lebih rendah daripada yang di dalam. Ini seharusnya ditinggikan jalannya, yang di luar itu lebih tinggi daripada yang di dalam seharusnya. Karena kalau dia lebih rendah ya orang kayak didorong masuk ke sana akhirnya. Ya, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak Sony. Ya, sama-sama Bu Amelia. Ya. Memang Pak Wida elevasi yang terbalik juga sebenarnya ada elevasi yang kurang nih Pak. Didesain dengan 5% tapi dibuatnya 4%. Nah, itu kadang-kadang pengawasnya nggak tahu Pak. Oh, itu tuh kurang gitu. Kurang. Di Bayeman itu terbalik Pak, harusnya 5% itu jadi -3. Jadi minus Pak. Gitu. Ya ini memang seorang engineer jalan memang harus memahami ini gitu. Ya ini hal yang sederhana sebenarnya ya masalah super elevasi. Tetapi kalau kita biarkan berbahaya juga seperti itu. Bangga silakan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih cukup punya waktu banyak ya, sekitar 15 menit lagi ya kalau mau. Ya. Ini yang nanya justru dari luar semua, dari ITB-nya malah nggak ada nih. Aduh. Ini harus kasih tugas dulu kayaknya Pak, baru bisa nanya. Biasanya gitu Mas Ivan ya. Kalau digertak sama tugas silakan. Mangga ini dari apa? BLTD Jabar. Siapa nih? Izin Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Ya makasih Pak. Terima kasih. Saya Fahri Pak dari BPTD Jabar. Ini Pak, kemarin kan saya ikut kegiatan sama psikologi Mbak Poppy Amalia Pak. Kita bahas terkait tanjakan MN Pak. Itu kan ada bahasa dari itu kan jangan ikut jejak kami Pak. Nah, saran dari Ibu Poppy Amalia itu bahasa jangannya itu dihilangkan Pak. Itu ada semacam kan manusia ini ketika bahasa jangan pasti ada rasa penasaran Pak. Jadi saran dari Mbak Poppy itu bahasa jangan itu dihilangkan, tetapi pakai aja bahasa utamakan keselamatan Pak. Pertanyaan saya gini Pak, satu lagi Pak, apakah bahasa atau display perambuan kayak gitu penting nggak dilibatkan psikologi Pak gitu, psikolog Pak gitu. Itu aja Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih. Ini menarik nih Pak Sony ini. Karena gini, saya berapa kali melihat di risk journey yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan terkenal maupun pada ini di marka perambuan atau papan peringatan. Awas Anda memasuki daerah rawan kecelakaan. Oh, berarti dia udah mengamini nih. Ini di sini daerah rawan kecelakaan. Artinya nggak do nothing oleh pemerintah. Ketika kita masuk daerah rawan kecelakaan dan pemerintah ngomong Anda masuk daerah jebakan rawan kecelakaan loh. Tapi nggak ada informasi saya harus ngapain. Kadang-kadang ngomong hati-hati. Hati-hati itu banyak loh. Mau berdoa ya, mau apa? Waspada. Kira-kira bahaya namanya dari atas, dari samping, dari bawah nggak ngerti. Nah, oleh sebab itu, berulang kali saya sampaikan pada saat menyusun risk journey maupun pada saat menyusun papan peringatan.
Berikan instruksi yang jelas. Gunakan gigi rendah. Kecepatan maksimal 30 km per jam. Itu kan jelas. Semua orang tahu, oh berarti saya harus ngapain. Tikungan patah di depan. Kecepatan maksimal 30. Jelas dan tegas. Tapi kalau tikungan patah, hati-hati. Orang pengetahuannya lain-lain. Saya hati-hati. Kecepatan 50 bagi saya udah pelan. Karena saya biasa 100. Tapi begitu ada orang yang biasa pelan, kecepatan 50 itu udah sangat tinggi banget. Jadi saya dropkan jadi 10. Ini jadi nggak jelas. Oleh sebab itu Anda pada saat membuat papan peringatan itu harus jelas. Pengemudi pasti tahu namanya gigi rendah itu pasti gigi 1 atau 2. Nggak ada gigi rendah itu gigi 4, nggak ada. Jadi gigi 1 atau gigi 2. Jadi dia udah tahu. Nah, tinggal masalahnya Anda beritahu, tuh di depan ada turunan panjang. Gunakan gigi rendah. Nah, ada kesalahan gini. Di turunan panjang, ada instruksi lagi. Masalah kecepatan. Kecepatan maksimal sekian, sekian, sekian. Nah, ini padahal hal-hal yang keliru banget. Karena apa? Pada saat di jalan turunan, truk itu kecepatannya bukan dikendalikan oleh pengemudi, tapi dikendalikan oleh mesin. Jadi jangan ngatur kecepatannya. Anda hanya ngatur masalah penggunaan giginya. Kecepatannya ngatur mesin. Jadi jangan kita menulis kecepatan 30, 20, 40. Nanti konsentrasi pengemudi jadi ke kecepatan. Dia akan ngatur kecepatan. Padahal itu yang dilarang. Aturan main pada saat truk melalui jalan turun, dia nggak boleh nginjak gas, nggak boleh nginjak pedal kopling, nggak boleh nginjak pedal rem. Yang nahan kelajuan siapa? Engine brake sama exhaust brake. Jadi tangan dia yang harus perhatian. Ketika Anda membuat instruksi agar kecepatan sekian, maka dia akan bingung. Yang harus saya patuhi yang mana nih? Nah, makanya instruksinya jangan menggunakan kecepatan di jalan menurun, tapi adalah gunakan gigi rendah. Sehingga pengemudi langsung tahu harus saya gunakan gigi rendah. Dia nggak akan terpacu pada kecepatannya. Jadi seperti itu prinsip. Intinya gini, pada saat kita memberi informasi delineasi jalan, berilah perintah yang mudah dipahami oleh semua pengemudi dalam tataran apapun. Jangan gunakan bahasa kualitatif, waspada, hati-hati, ya. Jangan ikuti kami, ya itu kan bingung. Waduh, orang jadi deg-degan, ada apa nih? Di depan ada siapa kok jangan ikuti kami dan sebagainya. Ini contoh nih. Demikian Pak Sony dan teman-teman. Menarik Pak Wildan. Ini kayaknya psikologinya terinspirasi dari dilarang buang sampah di sini, tapi ternyata jadi banyak sampah gitu kan, atau dilarang kencing di sini, tapi semua jadi orang kencing di situ gitu. Jadi seolah kata dilarang atau jangan itu mendorong orang untuk melanggar gitu ya. Mungkin psikologinya memang itu ada konsep dari psikologi yang mengatakan seperti itu. Tapi saya setuju dengan kata Pak Wildan, yang namanya rambu peringatan atau petunjuk to the point ya, jangan ambigu ya Pak. Jadi memang ini ada satu hal yang menarik gitu. Kalau di turunan, kita selalu dihadapkan dengan rambu batasan kecepatan ya Pak. Ya, harusnya paradigma ini harus kita rubah gitu. Kalau di turunan langsung informasinya gunakan gigi rendah gitu ya. Masa jalan kalah sama mall ya. Kalau kita ke mall ya, kalau kita ada parkir bertingkat itu selalu gitu ya. Ada petunjuk, ada peringatan gitu. Tetap gunakan gigi rendah gitu. Yeah. Atau katanya tetap gunakan gigi 1 gitu kalau di parkir bertingkat di mall gitu. Itu mereka sudah paham gitu. Ya, tapi kalau di jalan malah tidak ada gitu ya. Rambu peringatan seperti itu. Ya. Ya, menarik ya. Ya silakan Mangga yang bertanya ya. Dari Pusjatan Bu Neni katanya hadir mau bertanya silakan. Jadi sempat masuk. Sekarang namanya Bintek Jalan dan Jembatan. Silakan. Ini mahasiswanya belum tanya ya Pak Sony ini. Ah ini nih mahasiswanya harus dikasih ini dulu. Harus digalakin dulu Pak biasanya Pak. Tapi memang saya perhatikan ya, mahasiswa kita nggak cuma di ITB, mungkin Bu Nur juga punya pengalaman itu, bahwa tatanan geometrik jalan lebih banyak ke teori Pak. Ya, pengalaman mendesain, pengalaman untuk aware terhadap masalah hazard kayak tadi,
itu saya kira kurang di situ, ya. Ya saya juga menyadari gitu ya, kurikulum yang tersedia pun tidak terlalu banyak gitu untuk menggali tadi hazard gitu. Mungkin ke depan kita harus memikirkan ada kurikulum keselamatan jalan khusus. Betul. Gitu ya. Kayak selama ini ada keselamatan jalan khusus di misalnya di teman-teman kita di vokasinya perhubungan ya, kemudian di ini mungkin secara umum teknik sipil harus mempelajari gitu ya tentang keselamatan jalan gitu. Saya gini Pak, di SETD di PKTJ juga topik atau materi keselamatan jalan ini hanya menghitung-hitung data kecelakaan Pak, angka kecelakaan. Ngitung EAN, ya, jadi dan sebagainya, ngotak-ngatik angka. Saya bilang, loh, malah nggak diajarkan tentang HIRA nih, Hazard Identification Risk Assessment, mereka nggak diajari. Mereka nggak diajari namanya FMEA, Failure Modes and Effect Analysis. Kalau kita buat mitigasi, kira-kira dampak yang akan ditimbulkan apa dan sebagainya, itu namanya Failure Modes and Effect Analysis. Nah, ini mereka harus tahu sebenarnya. Jangan sampai mereka membuat program-program mitigasi, ternyata menyebabkan terjadinya kecelakaan lagi. Nah, ini saya sampai ngomong, coba ada kurikulum keselamatannya dikembangkan. Jangan cuma ngitung-ngitung analisa angka kecelakaan, tapi bagaimana mengidentifikasi hazard, menilai resiko, kemudian menilai sebuah konsep mitigasi, yaitu namanya Failure Modes and Effect Analysis. Saya ngambil contoh yang itu Pak, di tikungan di Belik. Mereka memasang di tikungan itu menggunakan lampu PJU ada 7 dipasang di situ. Gunanya untuk menerangi tikungan itu. Tapi kemudian ketika saya tanya, siapa yang memaintain lampu ini? Kalau lampu ini padam. Provinsi mengatakan itu urusannya Pemalang. Ketika Pemalang saya tanya, oh kita nggak ada Pak anggaran untuk itu. Lah terus siapa? Begitu ini mati, ini jadi gelap gulita. Orang udah percaya 100% ke lampu, tapi kemudian lampu ini mati, nggak ada yang memaintain. Ini jadi hazard baru. Jadi Anda harus ketika membuat konsep mitigasi harus dipastikan keberlangsungannya. Kira-kira kalau ini hidup terus, untuk menjamin ini hidup terus, sistem apa yang harus saya gunakan? Saya akan ngejar itu terus Pak soalnya. Pada saat yang dari PT Inti juga mengajukan rencana untuk menggunakan sistem robotik untuk pengaturan simpang yang di ini perlintasan sebidang, saya kejar pakai Failure Modes and Effect Analysis. Mereka ada keteteran, akhirnya programnya gagal. Padahal sudah di launching di Hotel Bidakara waktu itu. Saya bilang, Anda beresiko banget membuat program kayak gini. Akhirnya saya KNKT nggak dukung. Anda nggak punya backup plan yang cukup. Nah, akhirnya sementara digagalkan, mereka akan membuat ini. Ini contoh. Jadi maksud saya mahasiswa juga harus belajar tentang menilai sebuah konsep mitigasi. Kira-kira dampak dari mitigasi ini apa yang akan ditimbulkan. Jangan sampai mitigasi ini menimbulkan hazard baru lagi yang justru lebih parah lagi gitu. Ya. Ini kan, Pak. Ya. Maka di sini ada 3 pertanyaan ya, mungkin langsung aja sekaligus aja ya 3-tiganya, nanti Pak Wildan bisa jawab semua. Mungkin silakan dari Pak Catur dulu ya, kemudian Pak Bagis, kemudian dari Pak Farhan. Oke. Selamat siang Pak. Ya, saya Romario Pak dari STJR Pak. Nah, saya mau nanya, tadi kan Bapak bahas di Tinjau Laut ya Pak. Kan kebetulan saya tinggal di sini Pak. Yeah. Kata Bapak tadi biayanya kalau mau perbaikan itu sampai 1,3 triliun. Nah saya mau tahu Pak, apa aja sih yang diperbaiki sampai segitu. Terus ya saya ngerasain juga beberapa kilo dari sana, tanjakannya juga tinggi-tinggi. Tapi kayaknya mobil dengan gigi 3 pakai AC itu masih kenaik gitu. Tapi kalau ke Tinjau Laut itu harus gigi 1, padahal mobil kita ini kan diesel gitu. Boleh Pak dijelasin Pak apa aja yang harus diperbaiki, itu aja sih Pak. Kasih Pak. Oke, langsung ke Bagis. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Saya Bagis dari mahasiswa S1 Teknik Sipil 2019. Mau nanya, kalau sepengetahuan saya tuh kebanyakan jalan di Indonesia tuh kayak rasanya tuh kayak peninggalan zaman kolonial gitu kan, Pak. Kalau sepengetahuan saya. Nah itu kan mungkin dulu waktu zaman kolonial jalan itu tuh memang peruntukannya buat jalan pedati atau jalan gerobak gitu mungkin ya Pak. Nah jadi kayak standarnya mungkin masih beda gitu. Nah
yang mau saya tanyakan tuh mungkin nggak ya Pak di masa depan tuh kayak ada sebuah master plan di Indonesia buat memperbaiki atau menata ulang trase jalan itu sesuai dengan standar atau peraturan yang ada sekarang gitu Pak, sesuai kemajuan zaman. Itu dulu Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Farhan sekalian. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Raden Farhan Bara dari mahasiswa Teknik Sipil S1 kelas 4. Izin bertanya mengenai hazard penampang pada melintang, hazard penampang melintang. Tadi dijelaskan bahwa ada isu speeding kan, di mana kalau gap kecepatan antara kendaraan yang cepat dan kendaraan paling lambat itu mempengaruhi resiko kecelakaan. Kalau misalkan gapnya tuh tinggi, berarti resiko tabrakannya depan tuh semakin tinggi. Nah itu tuh berlaku di setiap jalan atau di jalan tertentu aja. Soalnya yang saya lihat di jalan tol itu kan gapnya mungkin aja tinggi, tapi itu di beda jalur gitu kan. Nah jadi saya mau bertanya kalau isu speeding ini tuh berlaku di setiap jalan atau tidak. Terima kasih Pak. Oke, mangga Pak Wildan. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama yang terkait Sitinjau Lawik. Jadi di Sitinjau Lawik isunya adalah yang pertama adanya turunan yang panjang. Turunan panjang dengan beda ketinggian yang cukup signifikan yang bisa menyebabkan remblong. Kemudian yang kedua, di sana banyak terdapat koordinasi antara alignment vertikal horizontal yang buruk ya. Jadi orang nanjak, nikung, patah dan sebagainya sehingga dalamnya ada ketidakrataan jalan dan sebagainya sehingga semua ngambilnya dari arah kanan semuanya. Ini saya head to head sering terjadi kecelakaan. Itu yang terjadi di sana, di Sitinjau Lawik. Jadi ada turunan yang panjang, gradiennya cukup ekstrim, perbedaan tinggi yang cukup signifikan untuk menyebabkan orang remblong, dan terdapat koordinasi tikungan alignment vertikal yang buruk. Nah, untuk menghilangkan itu semuanya, waktu itu hazardnya, udah dibikin simpang susun aja. Waktu itu, akhirnya didesain simpang susun untuk nggak lewat itu lagi jadinya. Dibikin simpang susun, nanti simpang susun itu jadi indah banget nih yang didesain. Jadi desain saya lihat desainnya bagus banget. Itu memerlukan anggaran sekitar 1,3 atau 1,7 triliun untuk dan Bappenas sudah setuju waktu itu saya lihat. Nah itu contohnya. Jadi menghilangkan itu karena untuk memperbaiki jalan yang kayak gitu itu udah nggak bisa lagi diperbaiki itu soalnya turunan dari sana. Artinya Bapak kalau misal mau menghilangkan hazard, ya jangan lewat jalan situ. Karena jalan itu udah menyimpan hazard yang cukup beresiko. Mungkin dulu dipakai oleh kuda nggak apa-apa, tapi ketika dipakai oleh truk jadi beresiko. Ya tadi disampaikan ini dulu mungkin nggak masalah, tapi begitu dipakai oleh truk itu jadi masalah. Dan ini berulang. Jadi resiko yang pertama bisa dihilangkan dengan rencana membuat simpang susun di sana. Jadi simpang susun nanti jadi kayak jalan di atas awan. Jadi nanti indah banget ini. Saya lihat, wah ya ini indah. Ini lebih indah dari jalan yang kelok berapa itu yang dibuat zaman eranya Pak SBY itu. Itu nanti ini lebih indah lagi nih kalau jadi dibuat. Makanya dia mahal ya di situ. Kemudian yang kedua terkait tadi kita memetakan mau bikin jalan itu menjadi regulating semua. Ya bisa aja. Semua insinyur sipil itu pasti bisa. Pasti bisa. PUPR sumber dayanya bisa. Ya nggak ada apanya, duitnya masalahnya. Jadi kita akhirnya kejebak pada kalau mau kita betulin semuanya, ya duit kita kesedot ke sana semuanya. Oleh sebab itu pemerintah sekarang lagi mengembangkan justru ke jalan tol. Kalau jalan tol kan bisa duitnya bisa dibagi dua nih. Bukan pemerintah yang membiayai, tapi dari pihak korporasi atau apa. Tapi kalau jalan biasa, lah nggak mau tuh yang pasti yang bikin kasih pemerintah. Nggak mungkin kita orang swasta suruh bikin, nggak mau. Tapi kalau jalan tol, mereka masih mau. Jadi pendekatan pemerintah saat ini, oke lah jalan-jalan yang unregulating itu, mungkin sementara kita pakai low cost improvement aja, tapi kita buat jaringan jalan tol yang banyak di pemerintah kita, di negara kita, sehingga nanti kasus-kasus unregulating itu akan hilang dengan sendirinya melalui jalan-jalan yang dibiayai dengan kerjasama dengan pihak lain. Jadi bukan pemerintah yang biayai, tapi adalah mereka. Ini
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Yang ketiga apa tadi Pak Sony ya? Yang ketiga tentang ini Pak Hazard, penampang melintang. Oh iya. Gap itu. Jadi gap kecepatan itu sebenarnya terkait dengan waktu reaksi. Jadi kalau IRAP, International Road Assessment Program, itu membuat ambang batas gap kecepatan maksimal 30 km per jam. Di atas gap kecepatan itu, maka resiko tabrak depan-depan dan tabrak depan belakang sangat tinggi. Jadi di sini, gap kecepatan ini tergantung daripada jumlah jalur dan jumlah lajur. Ya. Kalau dalam satu jalur ada 4 lajur, ada 3 lajur, 2 lajur, maka itu lebih aman. Gap kecepatan itu nggak begitu signifikan. Tapi ketika satu jalur hanya ada 1 lajur, maka gap kecepatan ini menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena perbedaan gap kecepatan ini nggak akan memberikan kesempatan bagi kendaraan yang cepat mau kemana. Jadi di sini yang harus Anda waspadai bukan masalah jalan tol non-tol, tapi adalah berapa sih jumlah lajur dalam satu jalur. Idealnya satu jalur itu paling nggak ada 2 lajur. Lajur yang lambat dan lajur yang cepat. Karena tadi ada perbedaan kecepatan. Tapi ketika satu jalur hanya ada 1 lajur, lebarnya 3 meter atau 3,5 meter, maka ini sangat berisiko. Ketika kendaraan yang kecepatannya tinggi ketemu kecepatan rendah, dia nggak ada peluang lagi selain dia ada 2 pilihan. Saya tabrak atau saya ke kanan. Ketika ke kanan, pilihannya lagi ada depan. Kalau misalkan dari lawan nggak ada lawan, ya udah selamat. Tapi kalau di depan ada lawan, ya udah celaka. Makanya di sini resikonya gap kecepatan tergantung dari jumlah lajur pada setiap jalurnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Wildan. Ya, ini banyak permintaan untuk sharing PPT Pak. Jadi mungkin kalau berkenan nanti bisa tolong di-share PPT-nya biar nanti kita dari daftar absen mungkin bisa kita kirimkan nanti melalui email. Barangkali mungkin segitu dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Khusus buat yang mata kuliah saya ya, tolong buat summary-nya seperti biasa. Tolong buat summary-nya dari apa yang sudah dijelaskan ya oleh Pak Wildan dan juga oleh dari diskusi ya. Dibuat summary-nya, nanti akan kita nanti saya umumkan dikumpulkannya kapan ya di WA group ya. Itu buat mahasiswa kelas geometrik jalan ya, kelas 1, 2, 3, 4 dan juga kelas yang S2 ya. Dan juga buat yang lain, terima kasih atas partisipasinya. Kalau bisa saya simpulkan sedikit adalah ya, isu tentang keselamatan jalan itu dari sisi geometrik jalan itu ternyata isunya di masalah identifikasi hazard. Ya, ini sesuatu yang mungkin baru ya buat kita gitu. Selama ini kalau kita bicara tentang black spot, kita bicara tentang potensi kecelakaan, kita selalu berangkat dari data. Ya, suatu titik di mana kita black spot karena dia banyak kecelakaannya. Titik yang jarang ada kecelakaannya kita anggap dia bukan black spot. Ya, nah kita baru menyadarin itu menjadi black spot setelah terjadi kecelakaan. Artinya apa? Kita terlambat mengantisipasi. Ya, kasus jalan di Wado itu salah satu contoh. Ya, kasus jalan di bis yang terguling di Payeman. Bis yang jalan kecil itu salah satu indikasi ya. Baru setelah terjadi kecelakaan kita sadar bahwa ini ada hazard yang tidak teridentifikasi. Nah, mungkin kedepannya di sini adalah banyak dari pejabat-pejabat pemerintah, juga dari mahasiswa yang nanti kelak 3, 4, 5 tahun lagi akan menjadi pengambil mungkin jadi engineer lah ya, untuk membantu menganalisis untuk keputusan segala macam. Mungkin mindset-nya digeser, cara berpikirnya dilihat. Ya, tidak dilihat dari angka kecelakaan, tapi lihatlah dari potensi kecelakaan. Ya, karena jangan sampai kita action setelah kejadian. Ini kebiasaan kita ya. Baru ribut setelah kejadian gitu. Tapi antisipasi kejadian jauh lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Ya, dan ini sebenarnya mindset suatu negara yang modern ya. Negara-negara yang modern, negara-negara yang cukup maju itu sebenarnya bukan masalah dia bagaimana menangani kecelakaannya, tapi bagaimana dia mengantisipasi segala kondisi terburuk. Belajar dari negara Jepang, Singapura, Amerika, negara di Eropa, mereka punya daftar list panjang tentang antisipasi terhadap kecelakaan, antisipasi terhadap masalah keselamatan. Kita harus belajar dari situ, ya. Kita lebih banyak antisipasinya reaksionis, ya, bereaksi setelah kejadian kecelakaan baru kita bereaksi, ya, bukan bersifat antisipasi. Nah, ini sangat-sangat kurang gitu.
Ya, kami sendiri dari akademisi juga menyadari, Pak. Ya, jadi pendidikan kita belum mengarah sepenuhnya ke sana gitu. Salah satu penyebabnya memang ya kalau mau jujur hampir banyak dosen-dosen transportasi di kita yang masih berbasis teori gitu. Ya, pengalaman lapangannya masih kurang gitu. Ya, makanya dengan adanya kuliah umum, saya sangat berterima kasih sekali dari Pak Wildan, dari KMKT memberikan kesempatan ini gitu. Karena jam terbang dari Pak Wildan jauh lebih tinggi dari kita, ya. Yang mungkin kita menguasai teorinya gitu, tapi lapangannya mungkin sangat minim gitu. Nah, sharing ini akan menjadi sangat penting buat kita, ya. Kita punya teorinya, kita melihat sharing di lapangan seperti apa. Ya, itulah kira-kira yang menjadi pelajaran. Saya berharap juga dari sini beberapa kampus ini bisa juga meneruskan ya tradisi untuk mengundang dari praktisi untuk sharing pengalaman-pengalamannya. Ya, di sini juga ada Bu Nurul, ada Pak Nasuhi yang merupakan dosen dari Geometrik Jalan. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya. Mungkin itu aja Pak Wildan. Ya. Terima kasih ya atas waktunya, ya atas effortnya ya untuk bisa menyajikan, untuk bisa memberikan sharing pengalaman terhadap kita semua ini. Ya, dan juga kepada teknik sipil ya yang sebagai tuan rumah saya juga terima kasih, dan atas teknik sipil, mewakili dari teknik sipil kami memohonkan maaf ya atas beberapa kekurangan ya, mungkin ketidaksinkronan ya dari acara ini ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wildan ya. Sama-sama. Salam. Ya, nanti kita akan sharing-sharing lagi bro informasi. Baik. Makasih Pak. Mohon pamit Pak. Pak. Ya. Mari ya. Saya tutup ya ruang webinarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.